Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa irda'alih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan yang lalu, yaitu tentang bagaimana cara membersihkan hati, mengkilatkan hati, dan bagaimana cara membuat hati itu bercahaya atau bersinar, bernur. Kemarin kesimpulan yang telah lalu, kata Al-Imam Al-Ghazali, amma taskiluhu fa bizalatil khubusi syahwat wa qudratul akhlaqid damimah, yaitu dengan cara pertama untuk mengkilatkan hati, membersihkan hati, itu dengan cara menghilangkan sifat-sifat atau syahwat dan akhlak-akhlak yang buruk yang tercela dari hati kita. Itu biar hati bersih, hilangkan sifat-sifat yang jelek, kotorannya dibuang-buang, jadi hati dibersih. Kemudian bersih tak mesti bersinar, bersih tak mesti bersinar. Berarti ada pekerjaan lagi untuk biar hati ini bercahaya. Kita lihat, pokoknya ada barang batu, dicuci bersih batu, tapi dia tak bersinar. Tapi ketika ada batu dibersih juga mengeluarkan cahaya sehingga itu. Jadi bagaimana supaya hati itu bercahaya? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali dari pembahasan yang kemarin, wa amatan birhu fa bi anwari dzikri wal ma'rifah, yaitu dengan nur-nurnya zikir dan ilmu makrifat. Nah, dengan cara belajar seperti ini, dengan cara banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'inu ala dzalikal ibadah al-khalisah idza udiyat ala kamal khidmati bi muqtada sunnah, juga bisa membantu agar hati ini bercahaya, yaitu beribadah dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Untuk melanjutkan, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fiddin, Ustaz Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa jami' masyayikhi, khususan ila al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, hamadana-Allahu bi madadihim wa qala alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ulumihi. Masyaallah. Sangat penting hati itu bersih, apalagi bersinar. Kalau hati tidak bersih, tak akan PT Timah itu dikorupsi, tak akan. Ya Pak? Itu karena hatinya kotor. Korupsi PT Timah Pak tak tanggung-tanggung 271 triliun. Masya Allah. Karena hatinya kotor, busuk. Subhanallah. PT Timah tempat kita dengan mana? Bangka dan kundur dimakan orang Pak. 271 triliun itu bukan miliar lagi. 1 triliun 1000 miliar. Astagfirullahaladzim. Kasihan lah. Untung bapak-bapak ini dah pensiun kan, dah pensiun, tak kena lagi kecatut-catut sana. Memang penjahat betul lah. Sakit hati rasanya kita melihat seperti itu. Karena timah itu ada di kampung kita. Sementara kampung kita, Masya Allah, Tanjung Batu gitu-gitu. Masya Allah. Dia orang enak saja. Hantam di 271 triliun. Saya ingat dulu tahun berapa. Edit hasil korupsi 1,3 triliun. Edit hasil korupsi 1,3 triliun. Sibuk se-Indonesia. PT tetangga kita, PT-nya bapak-bapak ni 271 triliun. Allah Akbar. Saya kalau balik ke Tanjung Batu sedih, tengok jalan, tengok ini, apalah Tanjung Batu kita ada perubahan. Mulai saya lahir dulu, perubahan tunggu sampan layar ganti tunggu durian ganti sampan layar, itu perubahan. Habis duit timah tuh untuk bangun Tanjung Batu, kita bikin jalan layang tingkat bisa. Apalagi nak bikin jembatan dari Sumatera sampai ke Balai bisa 200, ya tuh Bang, berapa triliun aja lah Bang. Kalau dari Pelalawan sampai ke sini sambung kecil. Itu hati yang kotor. Makanya pentingnya memilih pemimpin yang hatinya bersih. Tak usahlah tahap bersinar nih, aulia. Bersih hati dulu. Bersih hati apa di sini? Akhlak yang buruk buang. Dah tak ada akhlak buruk, tak ada otak-otak korupsi, pencuri, penjahat, tak ada. Zalim tidak ada. Sifat-sifat buruk hilangkan. Jadi pemimpin aman. Masya Allah. Kita setengah mati bayar pajak, dikejar-kejar, dikorupsi juga. Apa tak sakit hati? Kita dikejar-kejar. Masya Allah. Ini lebih dahsyat lagi. PT dekat kampung kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita hati yang bersih, hati yang bersinar. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin kita sampai di pembahasan walil yamini ziyadatun alal yasar. Jadi untuk membuat hati kita ini bisa bersinar, di antaranya kita ini harus berlaku apa tadi? Yang pertama kita disebutkan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Akhlak bagus. Antara akhlak yang bagus dengan berlaku dengan sunnah Rasulullah ini harus jalan bareng. Harus jalan bareng. Di antaranya apa yang perlu diperhatikan? Hal remeh, tapi itu sebetulnya membuat hati itu bersinar. Di antaranya ini tentang masalah mendahulukan anggota sebelah kanan daripada anggota sebelah kiri. Remeh. Pada urusan kanan urusan ini, tapi ngaruh dia di hati. Ngaruh dia di hati. Ghaliban li fadlil quwwah. Walil yamini ziyadatan al yasar ghaliban li fadlil quwwah.
Fal adlu an tufaddiluha 'ala al-yasar wa tasta'miluha fi badil amal asyrifah ka ahlil masahib wa ta'am wa tadrukul yasar lil istinja wa tanawulil qadurat. Jadi sudah semestinya kita berlaku adil. Adilnya Pak, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berlaku adil itu membuat hati bercahaya. Adil yang sifatnya hanya mana yang aku harus gunakan tangan kanan, mana yang aku mau gunakan tangan kiri. Ini membuat hati itu bersinar, bercahaya. Ini adil ya kayak, apalagi adil urusan ini kita jangan zalim. Ini hak orang kasihkan, ini hak fulan kasihkan, ini hak fulan. Jangan diambil, jangan diganggu, jangan diputar balikkan, jangan dimanipulasi, jangan dikorupsi. Kalau udah gini gelap hatinya, Masya Allah gelap. Orang kalau hatinya bersih dia akan berlaku adil sampai hal kecil, nggak sampai hal yang sampai besar. Korupsi itu kan hal besar, ini hal kecil, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Jadi mestinya memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan kanan ini punya kelebihan tersendiri. Ada lebih kuat. Nah, sehingga cara menggunakannya pun sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, gunakanlah tangan kanan itu amal-amal yang mulia. Memberi tangan kanan, mengambil mushaf tangan kanan, makan tangan kanan. Pokoknya amal-amal yang bagus-bagus. Salaman tangan kanan. Kalau salaman jaranglah orang salaman tangan kiri. Kalau makan tangan kiri masih banyak. Kalau salaman otomatis tangan kanan karena dia kawan tuh tangan kanan tak mungkin di tangan kiri. Tapi kalau makan dan lain sebagainya banyak yang lupa. Dan dawata turukul yasar lil istinja wa ta'awulil qadura, sedangkan tangan kiri ini gunakan untuk istinja, untuk yang kotor-kotor, buang ingus, istinja, cebok, itu tangan kiri. Jangan dibalik. Tapi kita ini kadang-kadang kalau urusan istinja mesti kiri, tapi urusan kadang-kadang buang ingus ini tak mesti. Padahal sunnahnya kiri. Tangan kiri ingus, tangan kiri. Tapi kita kadang-kadang ini kita tidak perhatikan, tak perhatian. Jadi bukan hanya istinja saja, buang kotoran apa dan lain sebagainya, yang kotor-kotor itu juga pakai tangan kiri. Yang begitu orang nih, kalau orang hatinya bercahaya, hatinya bernur, mesti amaliannya itu bagus sampai hal yang kelihatannya remeh seperti itu. Waqalmul azfar waqalmul dzubri masalan, kemudian memotong kuku, wa tathhirul liyad, dan membersihkan, mensucikan tangan, wa ikram, itu adalah termasuk memuliakan tangan. Allah kasih tangan, bersihkan, potong kukunya. Wa yang bagi antab bil akram wal afdal wa rubbama la yastafilu aqluka bitafattuni litartibi bidzalika wa kafiyatil bidayati fatabi sunnata wa abtadi bil musabbihat. Sekarang sampai urusan mana yang harus didahulukan, hal kecil, yaitu tentang masalah tertentu. Di sini disebutkan memotong kuku, mulailah dengan yang paling mulia, jari yang paling mulia dan tangan yang paling mulia. Jadi kadang-kadang pikiran kita ini tak sampai juga mikirkan, tapi kita ikut aja sunnah Rasulullah SAW. Fabtadi sunnah, fattabi fihi as-sunnata wabtadi bil musabbih minal jumna. Mana saya sudah sampaikan. Dimulailah memotong kuku itu dengan musabbih al-jumna, tangan kanan tangan yang mulia. Dan musabbih ini paling mulia. Musabbih ini telunjuknya paling mulia. Makanya orang asyhadu an la ilaha illallah kan gitu. Enggak asyhadu an la ilaha illallah. Jadi gini Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Wah, ini syahadat gaya baru nih. Ini dulu kan paling mulia, tangan kanan musabbih tadi tunjuk.
Li'anal yada afdalu minal rijli. Karena sesungguhnya tangan lebih utama dari kaki satu. Kenapa kita moto kuku tidak kaki dulu? Tangan dulu. Tangan mana dulu? Tangan kanan dulu. Di antara kanan mana yang paling mulia? Telunjuk yang paling mulia. Begitulah tertib adil. Tengok macam mana agama kita menuntun untuk berlaku adil sampai hal yang sedasar terperinci seperti itu. Bagaimana mungkin ada orang yang sampai korupsi gitu? Itu jelas bukan, tak betul ya. Sudah jelas tak betul. Jadi orang yang meremehkan sesuatu yang hal kecil itu nanti akan dia merambat ke hal-hal yang besar. Wal yumna afdalu minal yusra. Sudah saya terangkan tadi, ternyata ada tulisannya. Wal musabbiha allati biha al-isyara fi kalimatit tauhid afdal min sa'il asabi. Jadi memotong kuku dulukan tangan daripada kaki karena tangan lebih mulia. Sedangkan tangan di antara dua tangan, antara kanan dan kiri, kanan lebih mulia, maka gunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan di antara semuanya jari ini yang 5, maka jari telunjuk ini adalah jari yang digunakan untuk isyarat atau kalimat tauhid. Masya Allah. Ada ternyata tulisannya di sini. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Taklah mungkin, jangankan pakai jempol aja tak pas, apalagi nak pakai kelingking, tak bisa. Jadi wal musabbi ala tibi al isyara ila kalimat tauhid afdalu min sa'iril asabi. Jadi jari telunjuk yang digunakan untuk isyarah kalimat tauhid ini lebih utama dari semua jari-jari yang lain, bahkan sampai jempol. Jangan dikira jempol ini paling utama, tapi kata apa? Sip, kan gitu. Sipnya artinya kan paling utama. Sip. Padahal sebenarnya yang paling utama itu ini. Summa ba'da zalika taduru minal yamin min yamil musabbihat wal kafi zuhrun wa wajhun. Kemudian kan dari sini kan kanan mutar terakhir kanan. Kemudian kaf kita berlaku adil sampai di tahapan kaf, ini namanya kaf sepergelangannya. Ini ada zahir, ada wajhun. Ini zahir, ini wajhun atau batin. Ini zahir, ini batin. Fawajuhu ma tuqabiluhu fa idza ja'altal kaffa wajhal yad kana yaminul musabbihat min janibil wusta faqad yadain mutaqabilain biwajhihima faqad al-asabi ka'annahuma ashas fataduru bil miqrat minal musabbihat ila an takhtima bi ibhamil jumna kadzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi kadzalika fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini. Jadi ini baca dong kalau kan. Ditunggukan. Ini kemudian ini apa? Bisa saya katakan tadi cara memotongnya tadi diputar, putar. Gini kan? Terus putar. Balik ke sini. Dia kan mutar. Ini mutar balik ke sini. Diawali dari sini, diakhiri dengan ini, mutar. Begitulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal hikmatu fi dzalika ma dzakarnahum fa idza anta ta'awwadta ri'ayatal adli fi daqa'iqil harakat sarat al-hadala
Wasiyah hayatan rasikhatan fi qalbi. Mastawat suratuhu. Fa bidzalika tasta'idu liqabli suratis sa'adat. Hikmah daripada apa yang saya sebutkan tadi, yaitu apabila engkau, kata Imam Ghazali, apabila engkau membiasakan berlaku adil di dalam perkara-perkara atau gerakan-gerakan yang kecil, ya seperti itu tadilah, masalah motong kuku, masalah sunnah-sunnah yang lain. Itu kalau sudah dibiasakan makan pakai tangan kanan dan sebagainya, istinja pakai kiri. Kalau kamu sudah membiasakan diri melakukan sunnah-sunnah tadi, berlaku adil, melakukan sunnah-sunnah yang sifatnya sangat biasa, dari kamu itu yang remeh, yang kecil, yang lembut-lembut, yang kecil-kecil, maka itu akan menjadi satu sifat yang menancap di dalam dirimu, di dalam hatimu. Ini itu sudah terbiasa dia melakukan adil. Ini harus gini. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Mana yang harus dilakukan? Sehingga itu menjadi sifat yang menancap di dalam hati. Wastawat suratuhu, kemudian gambarnya menjadi lurus. Fadzalika tastaidu liqabli suratis sa'adat. Maka karena itu engkau siap untuk menerima kebahagiaan. Maksudnya begitu. Ya, orang kalau udah yang remeh gitu dia bisa adil, apalagi yang besar-besar tak berani lagi nak zalim. Ini orang punya, jangan kau ambil. Jangan macam mana sekarang orang dia mau mengambil hak orang lain. Kalau hanya masalah urusan ini saja nih, yang seperti ini tadi, ya, masalah potong kuku aja, kanan dulu, ini dulu. Kalau saja itu dia ditekankan, apalagi, ini orang punya, jangan sampai, tak mungkin. Itu orang komitmen mulai dari hal kecil. Nah itu ketika sudah menancap, nah itu insya Allah kebahagiaan, siap untuk menerima kebahagiaan nanti di akhirat. Walidzalika qala Allah Ta'ala, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faruhullahi azza wa jalla miftahu abwabis sa'adah. Dan ketika sawaituhu, saya sawa artinya itu meluruskan, ya, membuat, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya ruhku. Ini kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Faruhullah azza wa jalla miftahu abwabis sa'adah. Ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah kunci dari pintu-pintu kebahagiaan. Walam yakun nafhuha illa ba'da taswiyah. Dan tidak mungkin ditiupkan setelah memang dibikin yang bagus, taswiyah, itu diluruskan, dibaguskan, dah betul-betul pas baru ditiupkan. Wa mana taswiyah yarji'u ila ta'dil. Mana taswiyah itu ta'dil, berlaku adil, maksudnya dipaskan betul. Dipaskan. Wa bidzalika sirrun tawilun yatulu sarhu. Dan dalam masalah ini ada rahasia yang panjang sekali keterangannya. Wa inna ma nuridu ar-rams ila asli. Cuma kita ini cuma nak, ya, sekedar untuk sebagai gambaran, dan dikembalikan kepada asalnya. Fa in kunta la taqwa ala fahmi haqiqati fatajribatu tanfa'uka fanzur ila man ta'awada sidqa kaifa tasduqu ru'yahu ghaliban li'anna sidqa hasala fi qalbihi hay'atan sadaqatan tatalaqqal lawa'ihul ghaib fin nami ala sihah. Kata Imam Ghazali, ini 1000 tahun yang lalu mengatakan, ini kitab ini umurnya 1000 tahun sudah. Imam Ghazali tahun 450-an Hijriah,
Sekarang 1445, 1000 tahun yang lalu di kitab ini. Ini ditulis 1000 tahun yang lalu, bisa sampai ke kita. Jadi kita ini kembalinya kepada ulama-ulama terdahulu yang Masya Allah punya maqam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, ketika engkau tidak bisa memahami hakikatnya, dipikir apa ya rahasianya? Tak paham lah apa nih. Padahal semua tuh ada rahasianya, cuma kadang-kadang di akal ini macam tak jumpa. Apa ya kira-kira ya hikmahnya, apa ya rahasianya, apa ya? Dah kalau gitu, ada bikin satu percontohan nih, yang bisa membuat kau bisa paham, bermanfaat bagimu, kata Imam Ghazali. Fanzur man ta'awwada sidqa kaifa tasduqu ru'ya. Engkau lihatlah orang yang sudah terbiasa jujur. Tengok. Lihatlah orang yang sudah terbiasa jujur. Tengok. Ini kalau ada orang, kita punya kawan banyak, tetangga banyak. Engkau tengok. Kalau orang ini dah terbiasa dijujur, dia tak pernah cakap bohong, tak pernah zalim, tak pernah gini, tak pernah, pokoknya lurus jujur pokoknya. Apalagi nak korupsi tak ada lah, campak jauh-jauh lah tuh. Nah, kau tengok kalau ada orang dia sudah terbiasa jujur, fanzur ila man ta'awwada sidqa kaifa tasduqu ya ghaliban. Jadi kalau engkau lihat orang yang terbiasa jujur, maka engkau akan melihat bahwa mimpinya itu, ya, kebanyakan itu adalah mimpi yang benar. Dia ini kalau pas ada mimpi dia mimpi itu biasanya mimpinya tuh benar gitu. Karena mimpi ini tak semuanya dari setan, ada petunjuk. Ini orang-orang jujur. Kalau tukang bengak mimpi dia, tadi dulu tengok. Tukang bengak begini, aku mimpi gini, apa ya ada entar pada tukang bengak. Tak sama, Bu. Tapi kalau orang ini jujur, Masya Allah dia mimpi apa nih ya? Karena dia jujur, maka mimpi itu pun akan menghasilkan satu yang kebenaran. Kalau dia suka selaku melakukan satu kebenaran. Li'anna sidqa hasala biqalbi hay'atan shadiqatan tatalaqqal lawa'il ghaib bin naumi 'ala sihah. Karena sesungguhnya kebenaran yang memang sudah menancap di dalam hatinya tadi itu akan menyambut pancaran-pancaran gaib di dalam tidurnya. Karena memang sininya sudah bagus, di dalam pun secara gaibnya itu pun dia bagus, dia bisa menerima pancaran-pancaran gaib ketika dia sedang tidur. Itu seperti itu. Beda. Jadi mimpinya orang fasik dengan mimpinya orang soleh. Fanzur kaifa tagribu ru'yal kadzdzab wal ru'yas sa'ir li ta'awudi at-takhayyulat al-kadzibah fa wajja lidzalika suratu qalbi. Kau lihat bagaimana bohongnya mimpinya tukang bohong, tukang bengak, tukang dusta. Kalau ada orang tukang dusta, jangan percaya kepada mimpinya. Dia terbiasa dia mimpi. Seperti berru'ya syair li ta'udi at-takhayyulat. Bahkan mimpinya para penyair-penyair yang memang dia sudah terbiasa berhayal. Orang ini terbiasa berhayal, begini-begini hayalan-hayalan ditulis. Hayalan ditulis, jadi sastra pula. Itu kalau mimpi, hayalan juga nanti jatuhnya, nggak bisa dipercaya. Fa'wa jaliza ke suratul qalbi, maka karena dia dah bengkok secara zahir, maka di dalam hatinya itu juga bengkok. Akhirnya apa yang didapat di dalam tidurnya itu juga bengkok. Fa in kunta turidu antal maha janabal quds fatruk zahiral ismi wa batinah.
Kalau engkau kepingin mendapatkan sentuhan, mendapatkan apa ya kita bilang pancaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah dosa-dosa zahir dan batin. Dosa-dosa zahir dan batin baru bisa mendapatkan pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa zahir otomatis, yang zahir-zahir, batin dosa hati, riya, dendam, hasad dan lain sebagainya. Tinggalkan semua. Wa tarkil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan tinggallah perkara-perkara keji yang zahir dan yang batin. Mungkin dia tak mabuk, dia tak zina, dia tak mencuri, maksiat zahir ditinggalkan, tapi maksiat batinnya tidak. Oh, belum bisa. Itu masih belum bisa, masih 50%. Hatinya masih riya, masih dendam, cinta dunia, masih sakit. Kayak gitulah, harus dibuang juga halal seperti itu. Watruk kadhiba hatta fi haditsin nafsi aidan tajidul fallaha wan najah. Tinggalkanlah kata dusta, jangan didusta. Sampai walaupun itu kata-kata hati, di dalam hati. Dalam hati pun tak usah dusta, ya. Apalagi di zahir tidak usah, hati pun tidak usah. Tajidul falah wa najah, maka engkau akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan keselamatan. Asirustani, sedikit lagi. Rahasia yang kedua, anta'lama anal asya' al-mu'assira fi badanika ba'duha innama yuqalu ta'ziruha bina'im minal munasabah ilal harara wal buruda wal rutubah wal yabusah kaqaulika innal asala yadurul mahrum wa yanfa'ul baridu mizajuha. Panjang sekali ini sir yang kedua, panjang. Kita lanjut aja nanti di pertemuan yang akan, biar tidak terputus, nanti diulang lagi. Ini rahasia yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maksud ini rahasia mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Rahasia yang kedua yaitu anta'lama anal asya' al-mu'assira fi badrika ila akhiri wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi ada beberapa rahasia-rahasia di dalam mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya itu kesimpulannya untuk agar membuat hati kita bercahaya, bersih dan bercahaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.